Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz zambi, qabilit taubi, syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang beriman, pertama sekali mari kita sampaikan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, model, qudwah. Insyaallah dengan mengikuti jejak langkah beliau kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema singkat tentang puasa dan etos kerja. Hamba Allah yang beriman, puasa ini merupakan bulan keberkahan di mana Allah limpahkan segala rahmat ampunannya kepada kita dan kita diminta untuk menggunakan waktu dalam sebulan penuh ini sebaik mungkin. Tujuannya agar di akhir bulan Ramadan ini kita mendapat titel bertakwa. Karena itu segala kebajikan, semua peluang harus kita gunakan semaksimal mungkin sehingga tidak ada celah sedikit pun kita teralpa dari kebajikan-kebajikan yang ada. Ada fenomena yang menarik selama ini ketika bulan Ramadan seolah-olah etos kerja kita semakin menurun, tidak bertambah. Padahal kalau kita melihat sejarah perjuangan Nabi Muhammad dan juga para sahabat, betapa mereka menggunakan Ramadan ini bukan hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan saja, tapi lebih dari itu, bahkan peperangan pun kadang-kadang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kita melihat satu contoh misalnya, Perang Badar. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana pada waktu itu kelompok Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kafir Quraisy, tetapi dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin bisa memenangkan perang Badar pada saat itu. Yang menariknya bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya, penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Sejarah mencatat bahwasanya penaklukan kota Makkah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana setelah 8 tahun Nabi Muhammad SAW meninggalkan tempat kelahirannya, beliau diusir dari negerinya sendiri sehingga harus hijrah ke Madinah. Baru setelah 8 tahun beliau punya kesempatan untuk kembali ke negeri kelahirannya, yaitu Mekah. Kasus yang ketiga adalah penaklukan Baitul Maqdis, di mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar mengutus beberapa panglima perang untuk melaksanakan perluasan Islam. Ada yang dikirim ke Mesir, yaitu Amr bin As, ada juga yang dikirim ke Baitul Maqdis, seperti Khalid bin Walid. Dan penaklukan Baitul Maqdis juga terjadi pada bulan Ramadan tahun 16 Hijriah. Tiga kasus ini menunjukkan bahwasannya betapa Rasul dan para sahabat memiliki etos kerja yang tinggi pada bulan Ramadan. Ini mungkin berbanding terbalik dari fenomena yang kita lihat dalam masyarakat kita sekarang. Seolah-olah bulan Ramadan itu memberi isyarat kita harus mengurangi aktivitas sehari-hari. Bahkan di dunia kampus pun kita melihat ada regulasi yang mengatur, yang membuat pendek
jam-jam pelajaran di bulan Ramadan. Ini sedikit berbeda dengan apa yang telah diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh Rasul dan para sahabat, di mana di bulan Ramadan etos kerja mereka semakin besar dan semakin tinggi. Kalau kita baca buku-buku sejarah para ulama terdahulu, ketika bulan Ramadan tingkat kegiatan mereka bahkan semakin meninggi. Hanya saja mungkin ada perubahan. Misalnya ketika ada bahasa-bahasa yang menyebutkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan tarakal a'mal wa aqbala ala qiraatil Quran. Ini menunjukkan ada sedikit pemalingan kegiatan. Ya, biasanya lebih kepada kegiatan sosial. Ini mereka fokus pada kegiatan yang sifatnya ritual, tetapi tidak menunjukkan bahwa etos kerja mereka tingkat aktivitas sehari-hari itu menurun. Tidak ada. Banyak Al-Quran yang telah menggambarkan betapa banyaknya berkah kesempatan emas pada bulan Ramadan. Banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Tidak ada satupun dari hadis Nabi dan dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa selama di bulan Ramadan ini kita harus menurunkan aktivitas kita. Untuk itu, momentum Ramadan kali ini, mari kita gunakan sebaik mungkin, kita tingkatkan amal kita, baik amal yang terkait dengan agama maupun amal yang terkait dengan sosial lainnya. Tidak boleh kita menganggap Ramadan ini seolah dia memberikan izin kepada kita untuk mengendorkan kegiatan sehari-hari. Semangat kita yang masih ada ini harus kita tingkatkan. Kita tidak tahu kapan kehidupan ini akan berakhir. Waktu-waktu yang telah kita lewati tidak mungkin kita kembali lagi. Begitu juga waktu-waktu yang akan datang, belum tentu kita akan mampu mencapai target yang diinginkan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi Allah masih memberikan umur kepada kita, kita wajib menggunakan sisa-sisa umur kita ini semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik bagi diri kita, bagi keluarga, maupun masyarakat secara umum. Saya kira demikian ceramah singkat dalam program ini. Sekali lagi, etos kerja di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan daripada bulan-bulan yang lain, dan semangat kita tidak boleh kendor di bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.